Assalamualaikum Iwafillah. Kembali lagi di talk show Media Komunikasi Langit. Pada talk show kali ini, kita ditemani oleh guru besar kita yaitu Ustadz Badrul Salam dan Bapak Dani. Serta juga dibawakan langsung oleh host Media Komunikasi Langit yaitu Bang Didat. Dan di talk show kali ini, kita akan membawakan tema makna dari Qadarullah. Berikut talk show pada hari ini. Ifafillah, kita kedatangan dua orang tamu, guru kita, Ustadz Badrul Salam Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Salam Allah. Ada Pak Dani. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam. Beliau kita kenal sebagai pengamat digital Ustadz, di bidang IT. Nah, Pak Dani, ini sore hari ini kita mau bincang-bincang dengan Ustadz nih. Ya. Kebetulan di digital sekarang ini tuh kawan-kawan yang sudah ngaji itu selalu kalau WA atau berbisnis dalam bidang digital atau bidang-bidang apa aja bisnisnya, tapi ketika bisnisnya ini gagal selalu qadarullah itu. Kalau teman-teman dari digital tentang qadarullah nih pahamnya seperti apa, Pak? Ya. Jadi memang sekarang ada sisi positif dan negatifnya ya. Kadang ada yang tidak suka, dianggapnya kita kearab-araban. Oh gitu. Kearab-araban ya. Kenapa pakai istilah-istilah Arab? Padahal itu sebenarnya kalau kita baca artinya itu malah lebih bacaannya itu meringkas, artinya luas. Mungkin Ustadz, arti kalimat qadarullah itu kan semua terjadi karena kehendak Allah. Tapi kalau kita mengucapkan pakai bahasa Indonesia justru panjang. Jadi kalau qadarullah ya itu terjadi semua kehendak atas izin Allah itu. Tapi sekarang itu terlalu mudah ya Pak ya, orang sedikit-sedikit berbicara tentang qadarullah, ini usaha gagal ya qadarullah. Apa seperti itu Ustaz atau bagaimana? Jadi sebenarnya bukan karena mudah mengatakan, tapi apa yang dikatakan dan dilakukan atau diresapi kadang-kadang berbeda. Oh, beda. Apa yang diucapkan dan yang dilakukan berbeda. Jadi kadang sebagai contoh mungkin lagi kondisinya lagi tidak baik ya, dia merasa waduh ini qadarullah semua terjadi karena kehendak Allah. Tapi di sisi lain perbuatannya tidak mencerminkan bahwa dia itu menerima dengan ikhlas atau menerima mungkin bagian dari takdir, tapi apa yang diperbuat seolah-olah malah masih berpikir, wah kalau seandainya begini, coba kalau begini, kalau begitu. Gitu ya. Nah, itu artinya kan sebenarnya apa yang diucapkan sama yang dia pikirkan dan dia lakukan berbeda. Ya. Itu gimana tuh Ustaz? Jadi kadang-kadang sudah qadarullah, tapi kadang-kadang dia berpikir udah qadarullah, wah seandainya kok seperti ini ya. Coba gimana? Itu kalau dalam ilmu agama gimana Ustaz? Ya sebetulnya memang semua sudah takdir Allah. Tapi kan kita juga harus penting mempelajari dan mengambil pelajaran. Artinya sudah takdir Allah, betul, memang itu sudah takdir Allah. Tapi kan kamu harus juga tahu, pertama, kamu sudah takdir Allah ini, yang kamu lakukan ini sudah benar apa belum? Memang sudah takdir Allah, betul, semuanya sudah takdir Allah. Tapi yang kamu lakukan tuh benar apa enggak secara syariat Islam nih, gitu. Ini yang pertama nih, jangan sampai kita mengatakan takdir Allah ternyata itu kesalahan kita sendiri kan gitu. Kitanya yang kurang bisa untuk melihat gimana sih harusnya sesuai syariat, gimana sih harusnya kita berbuat, gimana sih gitu kan. Masa harusnya memang betul sudah takdir Allah, tapi kan kita juga harus mengambil pelajaran di situ. Artinya kesalahan saya ini kok bisa seperti itu, kenapa ya?
Oh berarti kesalahan saya deh begini. Bukan artinya kita mengatakan begini, aduh seandainya saya nggak begini pasti nggak bakal begini, ya nggak boleh seperti itu. Nggak boleh Ustaz. Nggak boleh. Tapi kita ambil pelajarannya karena disebutkan dalam hadis kan, la yuldagul mu'min fil juhri marratain. Tidak boleh seorang mukmin itu disengat kalajengking dalam satu lubang yang sama gitu. Artinya jangan sampai mukmin tuh jatuh kepada kesalahan yang sama gitu. Iya. Dan kesalahan yang sama mungkin juga tanpa harus mengalaminya Ustaz. Betul. Mungkin belajar dari pengalaman orang lain. Betul. Jadi kalau kita bisa belajar cukup mendengar dari orang lain, kesalahan orang lain, dan kita jadikan pelajaran, kenapa kita harus melaluinya gitu. Mungkin gitu Ustaz Ya ya. kayak sebagian teman kita kan ketipu nih atau misalnya gimana tuh, apa namanya, dia usaha bangkrut atau rugi atau apa gitu, gimana? Qadarullah. Tapi setelah itu tidak mengambil pelajaran gitu kan. Iya. Sangat tidak bagus. Memang betul qadarullah. Tapi kan kalau itu kesalahan kita, harusnya kita ngambil pelajaran loh. Kenapa kita salah? Kenapa kita bisa bangkrut? Kenapa kita bisnis kita bisa jatuh? Harusnya dari situ kita ambil pelajaran dong. Gitu. Jadi mungkin kesimpulannya Ustadz, apa yang sudah kita usahakan dengan maksimal, secara syariat sudah benar, secara niat sudah benar, kemudian kita lakukan usaha sudah maksimal, Betul. kemudian yang terjadi, yang diterima tidak sesuai dengan keinginan kita, nah itu baru mungkin Ya. Itu qadarullah ya. Tapi kalau usahanya masih belum maksimal, nah udah menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan masa lalu mungkin Ya. Ustaz. Nah itu mungkin Tuh malah membuka pintu setan. Jadi iya. Membuka pintu setan justru ya Ustaz ya. akan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, walau jangan kamu katakan seandainya saya nggak melakukan begini. Fa inna lau taftahu abwaaba syaitan, karena ucapan lau ini seandainya itu bisa membuka pintu setan. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya kita membuat kita nggak ridho dengan ketentuan Allah, Masya ataupun Allah. kita begini dan begitu. Jadi ketika qadarullah tuh setelah qadarullah tuh memang sudah ketetapan Allah tapi maksimal ya Ustaz. Begitu Pak Dani ya. Harus kita Iya. usahakan dulu. Usahakan maksimal. Masya Mungkin Allah. ini Ustaz, kalau seseorang terlahir itu kan tidak pernah diinginkan. Nah itu mungkin benar-benar tidak perlu ada usaha, dan itu terjadi karena kehendak Allah, Betul, di luar kemampuan di luar kita. kemampuan. Kita terlahir di dunia, terlahir sebagai seorang muslim, ya, kemudian terlahir sebagai seorang laki-laki, perempuan. Nah itu kan kita tidak pernah menghendaki. Masya Allah. Ya. Baiklah. Berarti qadarullah itu sama dengan maksimalkan dulu usaha ya berarti Ustaz ya. Iya. Maksimalkan dulu ya. Artinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, Iya. dan kita udah tawakal sama Allah, udah mengambil berbagai macam sebab-sebabnya. Iya. Kok gagal, qadarullah. Gimana lagi? Masya Allah. Tapi gimana Ustadz, kalau misalkan dalam berbisnis sudah tahu bakal rugi, dengan partnernya dia diam saja, pada akhirnya bilang, itu qadarullah. Ada juga. Itu bagaimana itu Ustaz? Ya, kurang penempatannya mungkin. Kurang penempatannya ya. Iya. Iya, Masya Allah. Sudah Ya, tahu bakal salah, bakal rugi. Baik tahu ya. Iya. Artinya kita tahu misalnya orangnya nggak amanah. Misalnya gitu ya, kita mau partneran sama orang, tapi kita tahu sebetulnya orangnya nggak amanah gitu loh. Kemudian pas kita ketipu, ya kemudian kita katakan qadarullah apa? Kamu yang salah. Iya. Ya memang betul sudah qadarullah, tapi kan kesalahan kamu udah tahu kalau dia orang. Iya, dan itu mungkin ini Ustadz, anak ingat bahwa pada akhirnya pada saat sesuatu terjadi karena kehendak Allah, disitulah kita harus ingat bahwa belum tentu yang baik buat kita itu baik di mata Allah. Betul. Mungkin Ustadz ya. Ya. Ini kan apa, adik-adik mungkin ada yang baru Lulus MPTN nih ya. MPTN. MPTN, Masya Allah. Ada yang tidak
belum tercapai keinginannya, Oh, iya. belum tentu ini akhir dunia. Akhir dulu. Jadi adik-adik ini juga di rumah nih, ini jangan menyerah dengan keadaan ya Pak ya. Betul. Belum tentu ini hal akhir, belum tentu mungkin yang adik-adik cita-citakan itu mungkin terbaik buat adik, tapi belum tentu Itu bagaimana Ustaz? Ini terbaik buat bagi betul Allah. juga Pak Dani nih Ustaz. Ini kan suasananya baru lulusan UMPTN nih Ustaz. Betul, memang pentingnya kita serahkan semua sama Allah ya. Iya. Sebelum kita ikut UMPTN, kita sholat istikharah juga sama Allah, minta gitu kan. Kemudian serahkan semuanya hasilnya sama Allah. Ya Allah, kalau memang ini baik buat saya, tolong mudahkan. Kalau memang ini tidak baik buat saya, ya Allah, palingkan saya darinya gitu kan. Jangan maksa, ya Allah, kalau ini baik buat saya, mudahkan. Kalau ini nggak baik, ya Allah, maka jadikan ini baik. Sebagian orang Iya. doanya maksa sama Allah gitu Iya. kan. Ya kita serahkan aja. Kalau ternyata gagal, ya udah, mungkin itu terbaik buat kita gitu loh. Baiklah, itulah bincang-bincang kita sore hari ini dengan Pak Dani, Ustadz Badrus Salam Hafizahullah. Qadarullah dan maknanya ya Ustadz berarti ya. Qadarullah dan maknanya ya. Terus tidak menyerah dengan keadaan. Dan tadi bagus juga Pak Dani sampaikan bahwa adik-adik yang lulus yang belum mendapat kesempatan untuk lulus di universitas yang diinginkan, jangan menyerah, tetap semangat, masih ada kesempatan dan terus berusaha. Demikianlah dari kami, dari Media Komunikasi Langit. Tapi ada satu hal. Apa ya? Jadi ada beberapa hal. Kalau tadi kan pilihan universitas. Iya. Tapi kalau buat teman-teman bro dan sista yang sudah berumah tangga, Nah, kalau itu udah menjadi pasangan yang halal, nah itulah pilihan terbaik dari Allah. Jangan nanti, wah ini kurang, ada pilihan lagi. Ganti lagi. luar biasa. Agak beda nih pilihan jurusan sama pilihan hidup. Kalau ini kan ibadah seumur hidup kan. Inilah bincang-bincang kita. Mungkin ini nanti akan selanjutnya bincang-bincang sore kita bersama Ustadz Badrus Salam Hafizahullah dan Pak Dani. Tunggukan seksi selanjutnya di masalah pernikahan. Ada bab khususnya nanti bersama Ustadz Badrus Salam. Insya Allah kita akan tayang. Syukran jazakallah khair. Wafikum barakallah Ustadz Pak Dani. Mudah-mudahan bincang-bincang santai kita sore hari ini bisa bermanfaat. Ayo Pak, silakan kopinya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.